warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3, kelompok 6 yang beranggotakan David Abdullah absen 9, Salaura Mahrani absen 15, Ika Nazaruddin Farika absen 23, Nasrin Anggriani absen 26, Fadal Warens Ramadan absen 28, Raffi Arifiandi absen 33. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pengaruh PGPR akar alang-alang terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman bayam. latar belakang Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR pertama kali diteliti oleh Kloeber dan Scrow tahun 1982 untuk menggambarkan bakteri tanah yang mendiami daerah perakaran tanaman yang diinokulasikan ke dalam benih dan ternyata meningkatkan pertumbuhan tanaman. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Kloeber dan Scrow, PGPR mengalami perkembangan yang sangat cepat, terutama pada beberapa tahun terakhir. Mereka menemukan bahwa keberadaan bakteri yang hidup di sekitar akar mampu memacu pertumbuhan tanaman jika diaplikasikan pada bibit atau benih. Bakteri akar ini juga mampu menyediakan beragam mineral yang dibutuhkan tanaman seperti besi, fosfor, atau belerang. Fungsi PGPR bagi tanaman yaitu mampu memacu pertumbuhan dan fisiologi akar serta mampu mengurangi penyakit atau kerusakan oleh serangga. Fungsi lainnya yaitu sebagai tambahan bagi kompos dan mempercepat proses pengomposan. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara membuat PGPR alang-alang? Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian PGPR terhadap tanaman bayam? Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Tujuan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui cara pembuatan PGPR alang-alang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberian PGPR terhadap tanaman bayam. Untuk manfaat penelitian sebagai berikut. 1. Bagi penulis, melatih kreativitas penulis dalam merancang gagasan pikiran. Bagi masyarakat, menambah wawasan tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman khususnya terhadap PGPR. Bagi guru, mengetahui kemampuan siswa dalam menganalisa suatu penelitian. Dan keempat, bagi petani untuk mempercepat masa panen. 1. Pengertian PGPR. PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau Rhizobacteria pemacu pertumbuhan tanaman RPPT merupakan spesies bakteri rhizosphere di sekitar perakaran yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bakteri tersebut hidupnya secara berkoloni menyelimuti akar tanaman. Bagi tanaman, keberadaan mikroorganisme ini akan sangat menguntungkan. Bakteri ini memberi keuntungan dalam proses fisiologi tanaman dan pertumbuhannya. Berdasarkan definisi, Rhizobacteria adalah kelompok bakteri yang memiliki kemampuan mengikat atau memfiksasi nitrogen bebas dari alam. Nitrogen bebas tersebut selanjutnya diubah menjadi amonia, kemudian disalurkan ke tanaman. Berbagai jenis bakteri telah diidentifikasi sebagai PGPR. Sebagian besar berasal dari kelompok gram negatif dengan jumlah strain banyak dari genus Pseudomonas dan beberapa dari genus Serratia. Selain kedua genus tersebut, dilaporkan antara lain dari genus Azobacter, Azopyrillium, dan Bacillus. Yang kedua, pengertian alang-alang. Alang-alang atau Imperata cylindrica L adalah tanaman yang termasuk dalam keluarga tumbuhan Graminea atau Prosea. Tanaman ini sering dianggap sebagai gulma oleh masyarakat. Gulma tersebut umumnya tumbuh di areal pertanaman tahunan seperti karet, kelapa sawit, dan kelapa. Tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan tanaman industri seperti kapas. Alang-alang merupakan jenis rumput tahunan yang menyukai cahaya matahari, terdiri dari bagian yang mudah terbakar di atas permukaan tanah dan akar rimpang atau rizoma yang menyebar luas di bawah permukaan tanah. Alang-alang dapat berkembang baik dengan biji dan akar rimpang, tetapi pertumbuhannya akan terhambat apabila ternaungi. Oleh karena itu, salah satu cara mengatasinya dengan jalan menanam tanaman lain yang tumbuh lebih cepat dan dapat menaungi alang-alang. Friday et al. 2008 anonim. 3. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang seringkali dianggap satu definisi yang sama padahal cukup berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertumbuhan didefinisikan sebagai hal atau keadaan tumbuh, sedangkan perkembangan didefinisikan sebagai perihal berkembang. Dalam ilmu biologi, Akmal melalui bukunya Pertumbuhan dan Perkembangan menjelaskan bahwa pertumbuhan sebagai proses meningkatnya volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali yang terjadi karena adanya proses penambahan jumlah sel dan pembesaran sel.
Sedangkan perkembangan menurutnya adalah proses menuju kedewasaan ketika fungsi-fungsi fisiologi organ-organ tubuh yang telah menjadi sempurna, di mana sel-sel telah berdiferensiasi atau berubah ke dalam bentuk, fungsi, ataupun ukuran yang berbeda. Proses ini berlangsung secara kualitatif yang artinya tidak dapat diukur dan bersifat reversible atau dapat kembali. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, tentu saja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan lingkungan yang terdapat di luar tumbuhan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Beberapa di antaranya adalah 1. Tanah. Tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan sebuah tanaman karena tanah merupakan sumber utama dari nutrisi dan air yang dibutuhkan oleh tanaman. Dalam hal ini, tanah sebagai media tanam bagi tumbuhan. Kedua adalah suhu. Suhu dapat mengendalikan proses fisik dan kimiawi yang kemudian mengendalikan reaksi biologi dalam tanaman. 3. Cahaya. Cahaya memiliki peran cukup signifikan terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan. Salah satunya adalah menghalangi kerja zat kimia. Yang terakhir adalah kelembapan dan air. Kelembapan udara memiliki peran penting dalam mempengaruhi proses transpirasi pada tanaman yang berhubungan dengan penyerapan nutrisi, sedangkan air memiliki peran sebagai pelarut zat hara dalam tanah. Faktor internal merupakan beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama, gen. Gen mengandung faktor sifat keturunan sebuah tumbuhan yang dapat diturunkan pada tumbuhan keturunannya. Yang kedua adalah hormon. Hormon merupakan regulator pertumbuhan yang penting bagi tumbuhan. Beberapa hormon di dalam tumbuhan adalah hormon auksin, hormon sitokinin, dan hormon giberelin. 4. Tentang tanaman bayam. Bayam adalah tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau dan sebagai sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Kandungan zat besi pada bayam relatif lebih tinggi daripada sayuran daun lain, sehingga berguna bagi penderita anemia. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik, namun sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bayam sebagai sayur hanya dikenal di Asia Timur dan Asia Tenggara, sehingga dalam bahasa Inggris disebut sebagai Chinese amaranth. Di tempat asalnya, bayam dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat. Tak hanya itu, bayam juga memiliki banyak manfaat lain yang baik bagi tubuh. Di antaranya yang pertama, bayam dapat meredakan peradangan, karena bayam memiliki kandungan antioksidan yang tinggi yang berperan dalam melawan radikal bebas. Yang kedua, bayam dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bayam dikenal tinggi akan kandungan vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, folat, dan magnesium. Yang ketiga, bayam dapat mencegah anemia. Yang keempat, bayam dapat menjaga kesehatan mata karena kandungan karotenoidnya. Yang kelima, bayam dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Hal ini karena bayam mengandung nitrat yang dapat menurunkan tekanan darah dan menurunkan risiko terkena gangguan pada jantung. Selain itu, bayam juga dapat menjaga kesehatan kulit serta mencegah kanker. Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Langkah-langkah membuat PGPR. 1. Mempersiapkan alat dan bahan. Pastikan wadah dan jerigen sudah bersih dan steril. 2. Masukkan air molase dan air cucian beras ke dalam wadah untuk diaduk. 3. Campur larutan tersebut sehingga tercampur secara merata. 4.
Masukkan akar alang-alang ke dalam jerigen dan tuangkan juga air molase dan air hujan beras tadi yang sudah dicampur. 5. Tutup jerigen dan pastikan jerigen tertutup secara rapat agar serangga tidak ada yang mengganggu. 6. Jangan lupa untuk mencatat tanggal pembuatan. 7. Taruh jerigen tersebut di tempat yang terkena sinar matahari dan pastikan lingkungan sekitar bersih dan steril sehingga proses fermentasi berjalan secara lancar. 8. Tunggu proses fermentasi dalam waktu 2 minggu. Pembahasan. Berdasarkan pada data tabel di laporan, PGPR mampu memacu pertumbuhan tanaman dan fisiologi akar, serta mampu mengurangi penyakit atau kerusakan oleh serangga, juga sebagai tambahan bagi kompos, serta mempercepat proses pengomposan. Pengurangan pestisida dan rotasi penanaman dapat memacu pertumbuhan populasi dari bakteri-bakteri yang menguntungkan seperti PGPR. Pengaruh penyiraman PGPR terhadap tinggi tanaman terlihat secara signifikan. Dapat dilihat dari data rata-rata hasil penelitian di mana pada tinggi tanaman bertambah berturut-turut untuk perlakuan penyiraman seminggu sekali. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan tinggi tanaman yang contohnya terlihat berdasarkan pada tabel 1. Ukuran bayam pada minggu pertama tanpa pemberian PGPR pada bayam ke-1 tumbuh hingga 15 cm. Pemberian 1 tetes PGPR pada bayam kedua bisa tumbuh hingga 16 cm. Pemberian 2 tetes PGPR pada bayam ketiga bisa tumbuh hingga 19 cm. Pemberian 3 tetes PGPR pada bayam keempat bisa tumbuh hingga 25 cm. Dan pemberian 4 tetes PGPR pada bayam kelima bisa tumbuh hingga 20 cm. Tabel bisa dilihat sebagai berikut. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan bayam bisa lebih maksimal dengan pemberian PGPR, ditambah dengan pemberian sinar matahari dan suhu yang cenderung kehangat dan pemberian air, dan juga aman dari hama penyakit yang bisa membuat pertumbuhan bayam tidak normal, serta pemberian pupuk ataupun tanah yang masih sehat ataupun subur. Saran. Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut. 1. Sebaiknya para petani dalam menggunakan PGPR bisa sesuai dosis pemakaian dalam budidaya tanaman sayur. Yang kedua, sebaiknya masyarakat mengambil informasi positif tentang manfaat menggunakan PGPR dalam budidaya tanaman sayuran. Ketiga, sebaiknya guru turut memberikan informasi kepada siswanya tentang manfaat penggunaan PGPR dalam budidaya tanaman sayuran. Dan yang terakhir, sebaiknya penulis mempelajari lebih dalam tentang PGPR dan penggunaannya dalam budidaya tanaman sayuran. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.